Langkah pertama yang dilakukan adalah mencuci botol kultur dengan menggunakan sabun. Hal ini ditujukan untuk menghilangkan kotoran yang ada pada botol kultur. Kemudian setelah dicuci dengan sabun, bilas hingga bersih. Setelah dicuci dengan sabun, botol kultur dibilas menggunakan air panas agar terbebas dari mikroba yang dapat mengganggu pada saat proses kultur lalat buah. Berikutnya, keringkan dengan menggunakan tisu atau lap hingga botol kultur mengering dan letakkan di tempat yang steril. Medium yang disiapkan dalam praktikum Drosophila skala rumah adalah pisang ambon. Pisang ambon kemudian digunakan menggunakan sendok. Penggunaan pisang ambon dikarenakan pisang dapat menjadi sumber makanan bagi lalat selama proses kultur berlangsung. Setelah pisang dilunakkan, masukkan secara perlahan pisang yang telah dilunakkan ke dalam botol kultur. Kemudian, ratakan agar pisang dapat merata ke setiap botol kultur. Selanjutnya, tutup botol kultur dengan menggunakan kasa steril. Penggunaan kasa steril bertujuan agar pada saat proses kultur dimulai, lalat buah masih dapat bernafas karena adanya lubang sebagai tempat keluar masuk udara. Dalam proses penangkapan Drosophila, praktikan menggunakan wadah yang berisi pisang dan kulitnya sebagai umpan. Kemudian praktikan menggunakan botol plastik berukuran 100 ml untuk menangkap lalat tersebut. Kemudian ketika lalat tersebut dapat dan masuk ke dalam botol, harus segera kita pindahkan ke botol kultur. Nah, di sini harus hati-hati dan cekatan sehingga lalat tersebut masih dalam botol dan tidak terbang. Setelah 1 hari, terlihat telur-telur lalat menempel pada dinding botol. Keesokan harinya, sebagian dari telur-telur ini sudah menetas menjadi larva pertama yang memiliki morfologi ukuran tubuh kecil, berbentuk oval, berwarna putih, dan bergerak agak cepat. Keesokan harinya, larva tersebut berganti kulit atau instar dan memiliki pigmentasi warna kuning kecoklatan pada tubuhnya, yang kemudian fase perkembangan ini disebut sebagai larva instar 1. Kemudian larva akan terus makan sehingga tubuhnya membesar. Nah, seringkali larva ini menyelinap masuk ke dalam buah, di sini adalah buah pepaya, untuk proses mengambil makanannya. Di sini terlihat bahwa proses perkembangannya adalah larva instar 2. Setelah 2 hari, larva akan berubah menjadi pupa. Di sini dihasilkan Pada praktikum persilangan monohibridisasi Drosophila, kelompok kami tidak dapat melakukannya karena keterbatasan waktu, alat, dan bahan. F1 dari siklus Drosophila belum ditemukan atau dihasilkan. Oleh karena itu, tidak didapatkan lalat mutan untuk dikawinkan dengan lalat galur murni. Kendala lainnya adalah kami sulit menemukan Drosophila di alam liar, sehingga kami membutuhkan banyak waktu untuk menangkapnya, sehingga tidak tercapai pada persilangan